Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak teman-teman salah dalam menilai seseorang dari sisi penampilan? Misalnya Anda melihat orang yang berpakaian rapi, ya kelihatannya seperti orang terpelajar, kelihatannya seperti orang baik, ya. Ternyata dia seorang pencopet, misalnya seperti itu. Atau orang yang Anda lihat mungkin penampilannya seperti preman, rambutnya gondrong, mukanya mungkin kelihatan seram, tapi ternyata dia menolong orang, ya, dengan tulus ikhlas. Nah, uh, ini tentang persepsi, ya, tentang salah sangka. Jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah sangka, ya. Nah, kalau kita salah sangkanya dengan orang lain, mungkin itu umum, ya, dan kebanyakan orang sering mengalami itu, termasuk saya, ya. Karena kita menilai orang hanya dari sisi penampilan saja, dan kita sering tertipu dengan penampilan sehingga kita salah sangka dalam menilai seseorang, mempersepsikan seseorang. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya salah sangka itu terhadap diri kita sendiri, Anda pernah nggak salah sangka dengan diri Anda? Okay. Nah, saya dulu pernah salah sangka dengan diri saya, teman-teman. Ya, saya dulu berpikir bahwa saya itu tidak bisa bernyanyi, ya. Tapi ternyata setelah saya melatih vokal saya, kemudian saya dulu waktu masih zaman muda, masih zaman SMA, ikut grup band, ya, dan kebetulan saya ya maksain diri lah ikut latihan dengan teman-teman di band. Bahkan setelah lulus SMA saya bergabung dengan tim nasyid, ya. Saya sering mengisi acara-acara pernikahan, resepsi pernikahan untuk menghibur undangan dengan lagu-lagu nasyid. Dan mau tidak mau akhirnya saya berlatih olah vokal, berlatih vibrasi, berlatih teknik vokal, intonasi, suara, lirik dan segala macam. Dan ternyata alhamdulillah saya akhirnya bisa bernyanyi. Ya. Saya dulu juga tidak salah sangka terhadap diri saya bahwa saya ini ternyata tidak punya bakat melukis. Ya. Ternyata saya SMA-nya sekolah di SMSR, ya, Sekolah Menengah Seni Rupa, dan saya mengambil jurusan seni lukis, ya, dan saya berlatih menggambar, berlatih pewarnaan, berlatih sketsa, berlatih gambar bentuk, berlatih komposisi dan segala macam. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa melukis, ya. Nah, saya juga dulu berpikir, saya juga pernah salah sangka. Saya pikir dulu saya itu orangnya tidak pandai berbicara di depan umum, atau istilah sekarang kerennya public speaker. Tapi ternyata setelah saya ikut seminar, setelah saya ikut pelatihan public speaking, kemudian saya banyak belajar, membaca buku dan berlatih, ya alhamdulillah akhirnya saya juga bisa berbicara di depan umum. Bahkan saya sering diundang untuk mengisi pelatihan-pelatihan di kampus, di sekolah, di instansi, ya, di corporate dan segala macam. Ya. Saya juga dulu salah sangka karena saya tidak berasal dari keluarga pengusaha. Ya, orang tua saya seorang pekerja swasta biasa, ibu saya juga seorang ibu rumah tangga. Dan akhirnya karena saya sering berkumpul dengan teman-teman pengusaha, komunitas entrepreneur, komunitas wirausaha, dan akhirnya saya mencoba membuka usaha meskipun gagal, bangkit lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini saya juga berwirausaha, teman-teman. Nah, jadi saya dulu banyak salah sangka terhadap diri saya bahwa saya itu
tidak punya bakat menyanyi, tidak punya bakat melukis, tidak punya bakat berbicara di depan umum, tidak punya bakat berbisnis. Dan ternyata salah sangkanya saya itu dulu eh, terjawab dengan cara berlatih, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin Anda masih salah sangka terhadap diri Anda bahwa Anda itu tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak punya bakat ini, tidak punya bakat itu, Anda tidak dilahirkan, ditakdirkan menjadi ini dan menjadi itu. Hati-hati, bisa jadi itu karena Anda salah sangka terhadap diri Anda. Ya. Jadi salah sangka ini harus Anda akhiri jika memang Anda ingin membuktikan bahwa ternyata Anda itu salah sangka terhadap diri Anda. Ya, misalnya Anda salah sangka bahwa Anda tidak berbakat menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Ya, Anda coba berlatih, Anda mencoba membuka usaha, Anda mencoba melakukan sesuatu sehingga akhirnya Anda salah sangka yang selama ini Anda sangkakan salah itu ternyata tidak benar, ya. Nah, so teman-teman, jadi kita sering menilai bahwa kita sering menganggap bahwa salah sangka itu hanya kepada orang lain, ya. Ternyata kita juga sering salah sangka terhadap diri kita. Nah, kalau kita salah sangka dengan orang lain wajar karena orang lain itu tidak selalu bersama kita. Ya, kita hanya bertemu sekali, dua kali, ya. Tapi diri kita ini loh, diri saya ini harusnya kita lebih mengenal diri kita sehingga kita tidak salah sangka terhadap diri kita sendiri. Kalau kita salah sangka dengan orang lain itu wajar. Kenapa? Karena memang orang itu tidak selalu bersama kita dalam keseharian. Tapi kita, diri kita, badan kita, pikiran kita, dan perasaan kita ini selalu bersama kita. Kok masih bisa salah sangka? So, teman-teman, bagaimana caranya supaya kita tidak salah sangka? Ayo kita fokus kepada potensi yang kita miliki atau kekuatan yang kita miliki. Dari kekuatan itulah yang harus kita latih sehingga menjadi sebuah skill, kompetensi yang kita miliki yang dulu kita sangkakan bahwa kita tidak punya bakat atau tidak bakal memiliki kompetensi itu. So teman-teman yang hari ini Anda masih salah sangka, ayo Anda coba jawab salah sangka Anda, buktikan bahwa selama ini Anda salah sangka terhadap diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara Anda fokus pada kekuatan Anda, kemudian Anda latih, Anda belajar, sehingga Anda yang selama ini salah sangka terhadap diri Anda bahwa Anda tidak punya bakat ini, tidak punya potensi ini, Anda tidak bakal meraih ini, Anda bisa jawab dengan cara Anda berlatih. Oke? Mungkin ini video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Andi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.